Shalom dan selamat pagi untuk saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Doa dan harapan kami, kiranya kita senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan, di dalam sukacita, terlebih untuk menjalani aktivitas kita untuk satu hari ini. Tetapi sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dan motivasi bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dalam satu hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami masalah. Pasti pernah mengalami pergumulan. Dan pasti manusia yang hidup di dunia ini merasakan kesedihan. Suka dan duka pasti akan silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan pada saat ini adalah, ketika kita berada di dalam duka cita, ketika kita berada di dalam pergumulan, ketika kita berada di dalam masalah, tetapkah kita hidup di dalam Tuhan? Atau bahkan kita meninggalkan Dia? Ataukah ketika kita berada di dalam pergumulan tersebut, malah kita menjauh daripada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika berada di dalam pembuangan Babel, mereka mengalami sebuah peristiwa yang sangat-sangat menyakitkan. Kita tahu bahwa orang yang terbuang, orang yang berada di dalam perbudakan, tidak memiliki kemerdekaan sama sekali. Mereka mengalami penderitaan, disiksa, ditindas, hak-haknya dirampas, bahkan tidak jarang kehilangan nyawa. Perasaan inilah yang mereka rasakan pada saat itu. Penderitaan yang sangat berat. Ketika mereka harus merasakan bagaimana diperbudak oleh bangsa asing dan mereka tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Satu hal yang pasti di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, kami sudah pasrah dengan segala sesuatu yang terjadi. Kami sudah tidak memiliki harapan. Kami sudah putus asa karena penderitaan ini sudah sangat berat. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, engkau harus tetap kuat bertahan di dalam kehidupanmu. Dan bahkan lebih daripada itu, ketika mereka terbuang, Tuhan mengatakan engkau harus berdoa untuk kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kita dibuang ke suatu tempat, tetapi kita harus mendoakan tempat tersebut, dan kita juga harus melakukan yang terbaik di tempat tersebut. Di dalam kondisi yang tertekan, di dalam penderitaan tersebut, bagaimana caranya aku berdoa untuk kota ini? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang Tuhan inginkan. Dimanapun engkau berada, apapun situasimu pada saat ini, baik suka ataupun duka, tetap doakan tempat di mana engkau hidup dan tempat di mana Tuhan menempatkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suku Batak adalah suku perantau. Dan kita tahu, dimanapun di belahan bumi ini, selalu ada orang Batak. Orang Batak terkenal dengan orang-orang yang suka merantau, orang-orang yang mampu bertahan hidup di dalam kondisi apapun. Dan kita melihat sebenarnya orang Batak juga ada kemiripan dengan apa yang dialami oleh orang Israel pada saat ini. Ketika kita harus berjuang di suatu tempat, kita harus berbuat yang terbaik di suatu tempat, walaupun di dalam kondisi yang sulit sekalipun. Perbedaannya hanya orang Batak merantau bukan karena terbuang, tetapi dia mencari kehidupan yang lebih layak lagi. Dan mari kita lihat apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan orang Batak. Tuhan memberkati orang Batak.
mampu merantau ke suatu tempat, dan mampu untuk memberikan yang terbaik, dan mampu bertahan hidup. Bahkan lebih daripada itu, bersukacita melalui keluarga pekerjaan yang dia miliki. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi sukacita bagi kita pada saat ini. Seberapa berat pun yang kau alami di tempatmu saat ini, seberapa berat pun masalah yang kau hadapi di mana engkau berada pada saat ini, dimanapun engkau hidup pada saat ini, tetap doakan tempat itu. Karena itu adalah sumber berkat bagimu. Terus berjuang, terus untuk semangat mendapatkan apa yang ingin engkau dapatkan, yang engkau cita-citakan. Berdoalah untuk dirimu, berdoalah untuk tempat di mana Tuhan menempatkanmu. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Dia tidak akan meninggalkan umatnya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mendoakan diri kita. Mari kita mendoakan tempat di mana kita hidup. Karena itu adalah Kanaan bagimu. Disitulah engkau akan bertahan hidup. Disitulah engkau akan memberikan yang terbaik. Berikanlah kontribusi yang terbaik di dalam kehidupanmu. Dan pertanyaan pada saat ini, ketika engkau hidup di suatu tempat, apa yang sudah engkau buat untuk tempat tersebut? Apa yang sudah engkau buat untuk lingkunganmu? Apa yang sudah engkau buat untuk orang-orang di sekitar? Jadilah berkat. Tunjukkan bahwa engkau adalah orang Kristen. Doakan tempat di mana engkau hidup. Dan teruslah berjuang di dalam kehidupan. Karena Tuhan memberkati segala perjuangan. Dan perjuanganmu tidak akan sia-sia. Karena bila tempatmu sejahtera, bila tempat di mana engkau hidup sejahtera, maka engkau akan ikut sejahtera. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Doakan tempat di mana engkau hidup. Doakan para pemimpin yang memimpinmu. Doakan segala sesuatu yang engkau kerjakan. Sehingga segala sesuatu walaupun di dalam kondisi sulit sekalipun, itu akan menjadi berkat bagimu dan sukacita bagi dirimu dan juga berkat bagi orang lain. Selamat menjadi saluran berkat. Tetap berjuang, raih cita-citamu, raih tujuanmu di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu senantiasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengikut Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk diri kami. Begitu juga ya Tuhan dengan tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Kiranya lingkungan kami, tempat kami hidup ini Tuhan, menjadi berkat bagi kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh yang baik, menjadi saluran berkat di tempat di mana kami tinggal, dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Lindungi kami Tuhan dan berkati kami untuk menjalani kegiatan kami satu hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.